Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam Bu Kari. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, jadi hari ini Ibu akan melakukan coaching ya bersama Koci. Nah, saya sebagai observer akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Nah, untuk pertama-tama kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ika kembangkan? Ada 3 kompetensi sih Bu di kompetensi coaching itu. Yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaannya berbobot, dan yang ketiga itu memberdayakan si coaching. Oke, kemudian bagian kompetensi mana Bu yang secara spesifik nanti akan Ibu kembangkan? Yang pertama. Oh ya, yang mendengarkan aktif ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa saja Ibu? Yang pertama tidak menjudge coaching. Yang kedua tidak ada asumsi juga. Yang ketiga Tidak ada asosiasi ya, ya. tidak ada asosiasi. Dapat menangkap sisi coaching. Dan ini ya mengajukan pertanyaan terbuka tentunya. Oke, baik Ibu Ika, kalau gitu mari kita laksanakan coachingnya bersama dengan Coach Ibu ya. Ya, siap Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Maaf Ibu, mengganggu waktunya sebentar. Silakan Pak Budi, silakan duduk. Bu Ika, mohon maaf kiranya mengganggu waktu kita pada pagi hari ini. Oh tidak, dengan senang hati Pak Budi. Gimana Pak Budi? Begini Bu Ika, jadi beberapa hari yang lalu kan saya disupervisi sama Pak Kepala Sekolah. Dengan hasil supervisi itu, jadi saya merasa saya itu bingung, kurang nyaman atau dalam proses pembelajaran. Jadi yang mau dibahas, mau kita diskusikan apa nih Pak Budi? Jadi kan hasil supervisi itu Pak Kepala Sekolah memberikan masukan atau kritikan kepada saya bahwa dalam tema kegiatanku itu dianggap media yang saya gunakan itu tidak pas atau kurang tepat gitu. Jadi Pak Budi sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, tapi kurang tepat gitu ya Pak? Iya betul. Coba ceritakan dulu Pak yang sudah dilakukan oleh Pak Budi. Jadi begini, saat di tema kegiatan itu saya membuat sebuah media pembelajaran yang di situ saya menampilkan gambar sebuah kegiatan gitu kan. Kemudian anak itu saya minta untuk mengamati media yang saya berikan itu. Namun dari hasil itu dengan media yang saya berikan itu dianggap media saya itu kurang pas atau bahkan saya dianggap kurang kreatif untuk membuat sebuah media pembelajaran pada tema itu gitu. Padahal sudah bagus ya berusaha untuk membuat media pembelajaran yang akan digunakan untuk di pembelajaran Pak Budi. Jadi kenapa Pak dibilang tidak kreatifnya itu kenapa? Ya itu karena memang saat itu kalau menurut saya ya memang media itu sederhana gitu. Karena memang saya mempersiapkan juga malam hari itu kurang maksimal, saya juga sebenarnya menyadari itu. Tapi kemudian saya dianggap kurang guru yang tidak kreatif dengan proses pembelajaran, ini yang membuat saya menjadi kurang nyaman, kemudian tidak enak gitu kan. Jadi saya ingin dengan ngobrol sama Ibu Ika nanti perasaan saya itu lebih enak, sehingga nanti juga saya akan melakukan perbaikan dari hasil supervisi Pak Kepala Sekolah itu. Baik Pak Budi, media pembelajarannya Pak Budi dibilang kurang kreatif itu kenapa? Di bagian apanya ya?
karena saya yang mengambil sebuah kegiatan itu digambar yang ada di buku teks gitu kan itu. Jadi harapan Pak Kepala Sekolah itu bisa berkreasi, kemudian mengambil dari referensi yang lain atau mungkin beberapa video penampilan kegiatan itu, harapannya Pak Kepala Sekolah itu. Tapi memang karena saya mempersiapkannya itu tidak maksimal dari malam, kemudian tidak lelah gitu kan, sehingga memang ya saya menyadari bahwa itu benar gitu kan. Tapi kemudian saya ingin memperbaiki itu, yang ini langkah mungkin yang belum saya temukan itu. Jadi untuk mengeksplor media pembelajaran yang akan digunakan oleh Pak Budi, rencananya apa nih Pak Budi yang akan dilaksanakan di kelas? Ya sebagaimana arahan dari Pak Kepala Sekolah itu untuk banyak menggunakan media ya gitu kan, melalui video kan gitu. Jadi kaitannya dengan saya download kemudian browsing memang saya agak kurang gitu Bu ya. Jadi sehingganya saya harus mungkin mencari teman atau rekan guru yang lain lah mungkin ya, sehingganya nanti saya bisa terbantu gitu. Dan sebenarnya saya sudah ada gambaran sih untuk kaitannya dengan rekan yang nolong gitu kan. Nah mungkin Ibu Ika sendiri selaku teman saya kan gitu kan untuk bisa memberikan solusi, tapi kemudian ada juga Ibu Karina bisa membantu saya gitu. Mungkin kaitannya dengan browsing lah, itu kaitannya dengan mencari media video dan lain sebagainya gitu. Itu udah bagus Pak Budi. Pak Budi sudah berusaha ingin menjadi guru yang lebih baik untuk di kelas di pembelajaran Pak Budi. Oke Pak Budi, jadi rencana Pak Budi nanti mau media pembelajaran seperti apa yang nanti akan diterapkan di kelas Pak Budi? Tentunya hasil supervisi yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah kaitannya dengan kreativitas seorang guru berkaitan dengan media pembelajaran, ya mungkin saya akan mengikuti arahan Pak Kepala Sekolah tadi supaya nanti saya juga lebih nyaman, salah satunya dengan membuat video pembelajaran dengan kreativitas yang lebih menarik lagi, kemudian anak itu nanti bisa tertarik dengan video yang saya buat itu kaitannya dengan tema yang sesuai itu, sehingganya apa yang menjadi target tujuan pembelajaran saya juga bisa tercapai. Dan nanti Pak Kepala Sekolah ketika berikutnya supervisi, harapan saya dengan media yang saya buat itu nanti saya bisa tertutupi kekurangan saya itu kaitan dengan yang saya bangkitkan kreatif dengan bantuan si Karina. Wah hebat banget, itu berarti Pak Budi sudah berusaha dengan maksimal untuk menampilkan, untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih kreatif. Pak Budi, jadi kira-kira nih yang setelah kita diskusi ini yang mau dilakukan sama Pak Budi apa nih? Ya tentunya sebagaimana gambaran tadi, saya akan membuat media pembelajaran berupa video yang kreatif, yang saya akan komunikasi dengan Ibu Karina untuk bisa membantu saya membuat media pembelajaran berupa video tadi kaitannya dengan tema kegiatan siswa, sehingganya nanti perangkat pembelajaran saya juga lebih lengkap dengan media pembelajaran yang lebih pas dengan tema, sesuai dengan tema yang saya ajarkan itu. Ya, very good. Pokoknya bagus banget. Saya apresiasi ke Pak Budi. Mudah-mudahan dengan rencana Pak Budi yang membuat media pembelajaran lebih kreatif, pembelajaran lebih menyenangkan, itu akan tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan atau yang diharapkan. Oke Pak Budi, masih ada yang ingin ditanyakan Pak Budi? Saya rasa cukup Bu Ika, dengan ngobrol dengan Ibu Ika saya terbuka wawasan, kemudian saya udah lega gitu kan, saya tidak bingung lagi bagaimana mempersiapkan, kemudian saya juga akhirnya tahu ternyata juga ada rekan yang bisa membantu Bu Karina untuk kaitannya mempersiapkan media pembelajaran saya nanti berupa video. Jadi nanti harapan saya juga pembelajaran sudah bagus, kemudian bisa kreatif dan perangkat juga lengkap di situ ya. Ya, baik Pak Budi. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Ika atas ngobrolnya. Sama-sama Kalau Pak mengganggu, dan saya sekali terima kasih atas masukan, kemudian atas petunjuknya tadi. Saya sudah lega dan mudah-mudahan hasilnya itu bisa maksimal
dan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih baik. Iya, sama-sama Pak Budi, tetap semangat buat membuat anak-anak itu di pembelajaran lebih menyenangkan. Oke Pak Budi, Ya, terima semangat kasih ya. juga. Ya, sama-sama Pak Budi. Oke Ibu Ika, wah tadi saya sebagai observer ya sudah baik sekali coaching yang Ibu lakukan. Jadi untuk kompetensinya itu sudah tercapai dan metode tirtanya juga sudah terpenuhi ya Bu. Tadi untuk kompetensi yang ingin dicapai itu mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Iya, betul. Nah, dari indikator-indikatornya sudah terpenuhi Ibu tidak melakukan judgment, asumsi dan asosiasi kepada Pak Budi sebagai coach, dan juga Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga bisa menggali ya apa yang dirasakan oleh coach. Namun Bu Ika, di sini ada beberapa catatan ya dari observasi tadi. Yang pertama itu mungkin Ibu Ika perlu menggali lebih dalam lagi Bu, potensi apa yang bisa dilakukan oleh Pak Budi sehingga nanti Pak Budi bisa menyadari ternyata potensi-potensinya itu bisa dikembangkan ya Bu ya. Ya, baik. Kira-kira Bu, apa sih yang tadi sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator pencapaian dalam coaching tersebut? Tadi yang saya lakukan, saya karena ambil kompetensi mendengarkan aktif, jadi yang saya lakukan ya saya mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coach Pak Budi. Nah, setelah itu saya juga menjudge ya, tidak melakukan asumsi, asosiasi, dan saya betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Iya betul sekali ya Ibu Ika ya. Ibu Ika, jadi kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu Ika kembangkan dari hasil coaching tadi Bu? Jadi yang akan saya kembangkan itu menggali lebih dalam potensi dari si coach itu Pak Budi. Oke, baik sekali ya Ibu ya. Mungkin hari ini cukup ya untuk observasi saya dan kegiatan coaching kita. Semoga semakin ditingkatkan kemampuan Ibu Ika dalam coaching. Terima kasih Bu Karina. Ya Ibu Ika. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ika, Gimana kabarnya Pak Budi? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang dengarnya. Pak Budi mau ada proses coaching ya? Iya. Iya. Jadi di sini nanti Pak Budi sebagai coach dan saya sebagai observer. Nah, di sini ada sebelum melaksanakan coaching, kita pertama mendiskusikan rubrik penilaian ya di dalam percakapan coaching. Nah, yang kedua, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Pak Budi? Iya Ibu Ika, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga memberdayakan si coaching. Iya. Terus bagian kompetensi mana yang secara spesifik itu akan diobservasi? Untuk bagian ini yang akan saya ambil sebagai indikator ketercapaian adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari mendengarkan coaching. Oke, baik. Terus indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Pak Budi? Untuk indikator ketercapaian adalah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching untuk menggali potensi yang dimiliki. Ya, sifatnya terbuka ya. Iya, secara terbuka. Baik Pak Budi, kalau begitu proses coachingnya nanti bisa dilaksanakan. Ya. Cukup dari saya. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama, terima kasih Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Mohon maaf Pak Budi, apa saya mengganggu? Oh tidak, silahkan Bu. Masuk. Mohon maaf ini Pak Budi, saya mau berdiskusi sedikit nih dengan Pak Budi, boleh? Oh ya boleh, nggak apa-apa. Ada apa ini? Jadi saya ini ingin mengembangkan kompetensi saya Pak di bidang model. Saya berencana menerapkan metode pembelajaran yang inovatif di kelas Pak. Terus saya rasa ya apa rencana yang Bu Karina buat tadi bagus ya itu. Tapi kemudian apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi saya ini begini Pak, saya ingin menerapkan model pembelajaran PBL Pak. Jadi itu model pembelajaran inovatif itu kan ada banyak sekali nih Pak. Nah, saya sudah menerapkan yang discovery learning dan lain-lain. Nah, kali ini saya pengen menerapkan yang PBL Pak, yang problem based. Ya, saya rasa apa yang Karina tadi rencanakan itu sudah bagus ya, itu sudah pembelajaran kreatif. Tapi saya juga perlu tahu kenapa kok Karina mengambil PBL gitu. Oh iya, iya. Karena kalau problem based itu kan Pak, artinya kita menstimulus siswa itu dari masalah Pak. Jadi siswa itu bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, gitu Pak. Jadi kan pembelajaran yang inovatif ini kan kita harus menggunakan yang kontekstual Pak, dan masalah-masalah yang nyata. Ini kayaknya menarik ini Bu Karina ya, yang akan diterapkan. Tapi kemudian apa yang sudah sementara waktu ini sudah Ibu implementasikan dalam kaitan dengan pembelajaran PBL? Ya, kalau untuk di pembelajaran ini saya sudah mempelajari sintaks. Kan ada 5 sintaks dan 5 fase di situ. Yang pertama itu kan mengorganisasikan masalah. Nah, di mengorganisasikan masalah itu saya agak kesulitan itu Pak untuk penerapannya, karena saya susah Pak mencari masalah. Mencari masalah ya. Oh, itu yang jadi masalah katanya ya. Itu kenapa? Iya Pak, jadi kan masalahnya itu kan harus kontekstual ya Pak. Kemudian harus berhubungan juga dengan solusi yang akan dipecahkan Pak. Jadi saya itu susah Pak nyari-nyari wacana yang tepat, video yang tepat, seperti itu Pak. Sebenarnya kan Bu Karina sudah tahu kan gitu. Jadi kira-kira itu dengan hal itu apa yang bisa diambil atau direncanakan? Kalau menurut saya sih, Pak, saya mungkin harus belajar lebih lagi tentang masalah-masalah kontekstual yang lagi viral, yang dekat dengan anak gitu ya. Jadi anak itu jadi lebih mengerti tentang masalah yang saya angkat itu Pak. Oh gitu. Jadi artinya belajar kembali. Kemudian sudah ada gambaran belum? Kira-kira itu bagaimana belajarnya, kemudian dengan siapa, kemudian nanti bagaimana? Kalau untuk hal itu Pak, saya berencana untuk belajar bertanya dengan Wika Pak. Nah, Wika itu kemarin sudah menerapkan model PBL yang berdiferensiasi Pak. Jadi mungkin saya nanti akan menanyakan dengan Wika ya. Oh, jadi Buka bisa itu ya membantu Bu Karina ya. Wika sih sudah mengimplementasikan model itu. Jadi saya berencana untuk mungkin saya akan bertanya dengan Wika. Saya rasa ini sebuah apa ya, hal yang baik dan kemudian sudah rencananya sudah baik, kemudian sudah tahu mungkin akan diberikan partner gitu kan. Tapi kemudian setelah tahu itu apa kelanjutannya? Minggu depan kan saya rencana sudah menerapkan ya Pak. Jadi saya mau nanya dulu nih sama Bu Ika, sintak-sintaknya itu yang sudah saya konsep itu sudah benar apa belum ya, masalah yang saya pilih itu sudah tepat atau belum ya, mungkin saya mau bertanya dulu ya.
Karena kan kesulitan saya tadi di bagian orientasi masalahnya ya Pak ya. Nah, lalu nanti yang bagian ini solusinya itu apakah sudah tepat nih dengan masalah itu? Jadi setelah kita ngobrol nih, saya ini apa yang Saya merasa jadi lebih apa ya Pak, lebih ada inspirasi ya, ternyata saya bisa menerapkan PBL itu dengan bertanya dengan Ibu Ika ya. Saya baru kepikiran nih, kenapa saya juga tidak kepikiran ya untuk bertanya dengan teman gitu. Jadi saya baru terbuka nih inspirasinya. Baik Bu Karina, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan tadi, kemudian rencana tidak lanjut, dan akan karena lakukan dengan kolaborasi dengan kita, ini adalah hal yang baik ya, sangat positif sekali. Saya rasa sangat positif sekali ya. Dan semoga apa yang akan Ibu Karina lakukan dengan kolaborasi dengan rekan sejawat yaitu Ibu Ika, ini akan menambah wawasan bagi guru yang lain, kemudian juga akan memperbaiki proses pembelajaran kita, kemudian anak-anak juga nanti akan ikut pembelajaran dengan baik dan akan menjadi pembelajaran akan depan. Kira-kira ada yang perlu kita bicarakan lagi Bu Karina? Saya rasa cukup ya Pak ya. Masalah saya sebetulnya sudah ada pencerahan ya. Saya jadi semangat untuk langsung praktek ini Pak. Saya mau langsung menanyakan ke Bu Ika ini. Bagus sekali, positif sekali ya gitu ya. Dan nanti harapan saya nanti saya bisa juga diajak itu atau mungkin diajari kan ya. Dan kemudian mungkin nanti dengan dengan rekan-rekan yang lain juga bisa ditularkan sehingga sekolah kita nanti bisa lebih baik. Terima kasih ya Pak Budi ya. Iya, sama-sama. Kalau gitu saya pamit ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Baik Pak Budi, proses coachingnya tadi itu sudah bagus ya. Saya sebagai observer itu mengamati proses coaching Pak Budi, sudah coach Bu Karina tadi sudah bagus, berjalan dengan baik. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang digunakan Pak Budi tadi apa? Saya tadi kan ingin menggali dengan melalui pertanyaan-pertanyaan bobot. Nah ini ada catatan-catatan ya Pak Budi dari saya sebelum menggali. Jadi di saat Pak Budi memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach itu mungkin bisa lebih digali lagi, lebih diperdalam lagi untuk memberikan pertanyaan yang berbeda. Itu ya Pak Budi ya. Terima kasih atas. Iya. Nah, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Budi dari hasil melakukan coaching? Yang jelas berkaitan dengan apa yang sudah saya lakukan, kemudian dari menggali kehidupan tadi ya, saya ingin menggali lebih dalam lagi kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang harus saya ajukan kepada coaching gitu kan. Saya itu. Bagus Pak Budi. Nah, saya kira cukup ya untuk proses pengamatan hari ini, proses coaching Pak Budi. Alhamdulillah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan tetap semangat Pak Budi. Terima kasih Bu Ika atas masukannya. Mudah-mudahan saya nanti kedepannya akan lebih baik lagi dengan apa yang saya gali kaitannya dengan potensi. Iya. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Karina. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Ya Bu Karina, hari ini kan ada coaching kan Bu, dan saya selaku observer dan Bu Karina sebagai coach. Ini kita akan membicarakan tentang rubrik penilaian dalam coaching. Oh baik Bapak. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah kalian adalah kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan? Oh iya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan terakhir adalah memberdayakan coaching. Oh gitu ya.
Kemudian berkaitan dengan 3 pengembangan yang akan dikembangkan oleh Bu Karina, itu apa sih bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan? Saya berencana akan mengembangkan yang memberdayakan koci, Pak. Oh, gitu. Kemudian indikator ketercapaian dari pengembangan itu? Indikatornya yang pertama yaitu membantu membuat rencana aksi ya Bapak ya, yang spesifik, kemudian mendorong ide dari koci pada saat diminta saran dan berbagi pengalaman Bapak. Oh gitu. Iya. Oke Bu Karina, saya rasa cukup ya untuk perbincangan kita hari ini, dan kita akan langsung aja untuk uji. Baik Bapak, terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum. Maaf Bu Karin, kira-kira saya mengganggu Ibu nggak ya? Enggak Ibu. Ada apa? Maaf Ibu, saya ini ada sedikit yang ingin saya konsultasikan ke Ibu. Oh iya. Kira-kira topik apa nih yang mau kita diskusikan hari ini? Jadi gini Ibu, saya ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, pembelajaran diferensiasi. Iya. Wah, keren tuh. Eh, Kira-kira apa nih yang perlu kita eksplorasi terkait pembelajaran diferensiasi? Jadi ceritanya begini Bu Karin. Jadi sudah saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, di kelas 9B. Nah, pada saat saya melakukan sesuai dengan RPP yang saya buat, jadi ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, di saat lancar nih di proses, di konten, di proses, begitu di produk, saya kebingungan Ibu. Oh, gitu. Wah, keren loh Bu. Belajar diferensiasi ini kan yang baru-baru ini dicanangkan oleh Menteri ya, Mas Menteri ya. Ibu Ika, apa yang sudah Ibu terapkan di pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu lakukan itu? Jadi begini Bu Karin, minggu lalu itu saya sudah terapkan di kelas 9B. Dan alhamdulillah lancar, tapi begitu di akhir untuk menentukan berdiferensiasi produk, saya itu agak bingung kira-kira apa ya yang akan saya terapkan, akan saya berikan ke siswa saya untuk hasil atau produk yang akan mereka kumpulkan nantinya. Oh, jadi bingung di bagian produknya gitu Iya. Bu ya? Oh, kemudian yang sudah Ibu terapkan pada saat itu apa Bu? Yang produknya? Jadi pada saat itu saya berikan aja, belum sesuai minat siswa gitu ya. Jadi jadi yang saya lakukan bikin video. Jadi ke semua siswa. Nah pada saat itu kan mestinya saya sadar bahwa berdiferensiasi itu berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Jadi setelah itu saya evaluasi. Oh ternyata tidak semua bisa melakukan dengan menggunakan video untuk submit produknya. Oh seperti itu. Lalu bagaimana Bu hasil video anak-anak? Ya alhamdulillah lumayan. Ada sebagian tuh yang bagus, tapi memang ada sebagian yang kurang maksimal Bu Karin. Oh ya. Kemudian kenapa seperti itu Bu? Menurut Ibu? Ya karena ada yang minatnya tadi Bu Karin, ada yang nggak suka dengan membuat video, tapi kan di situ saya paksakan ya. Oke. Kemudian untuk yang penerapan pembelajaran diferensiasi selanjutnya, Ibu akan menerapkan yang seperti apa? Jadi nanti yang akan saya terapkan itu sesuai minat siswa. Misalnya ada siswa yang senang dengan menggambar, jadi nanti produk yang akan dia submit ke saya itu ya gambar karena sesuai dengan minat siswa. Ada yang pakai voice note, ya ada juga yang
infografis gitu. Oh, keren itu Bu. Jadi kan memang siswa itu berbeda-beda ya. Oke. Kemudian untuk detail setiap produk yang akan dibuat tadi ya Bu, itu seperti apa Ibu Ika? Jadi nanti saya berikan tugas kepada siswa saya itu dengan yang berbeda-beda hasilnya ya atau produknya. Misalnya nih untuk yang suka menggambar, itu mereka akan menggambar sebuah label. Nah, labelnya itu mereka juga pun diberi kebebasan mau label apa. Bisa label obat, bisa label makanan, atau label minuman. Nah, setelah itu mereka buat gambar dan struktur dari label itu apa, itu akan mereka tuliskan di situ. Nah, untuk yang voice note, bisa mereka itu dengan melakukan membaca dengan struktur label. Misalnya, hello, my name is Safika. Now I want to explain about the label. Nah, misalnya gitu, selanjutnya begitu ya Bu Karin, sampai mereka itu bisa menghasilkan struktur teks dari sebuah label. Nah, untuk yang video otomatis bisa langsung direkam mereka itu buat video dengan menampilkan sebuah label. Nah, sambil menjelaskan. Begitu Bu Karin. Wah, keren sekali ya Bu ya. Dengan yang seperti itu pasti nanti anak-anaknya jadi lebih suka ya Bu ya. Anak-anak antusias, senang sekali. Terus yang saya lihat anak-anak itu cepet banget ininya menangkap. Saya tanya itu langsung mereka bisa respon begitu. Oh iya. Berarti selain minat, Ibu juga mengembangkan gaya belajarnya juga seperti Iya. itu ya Bu. Wah, Iya. ini merupakan resolusi yang bagus nih untuk sekolah kita. Nah, Bu Ika, kira-kira apa nih yang akan Ibu Ika lakukan setelah kita diskusi? Sekarang saya udah gamblang nih Bu Karin. Jadi nanti rencananya minggu depan itu saya mau masuk kelas lagi dengan materi yang sama, tapi saya lakukan di kelas lain. Nah gitu, dengan materi yang sama, dan saya akan lakukan sesuai dengan RPP yang saya buat. Jadi step-stepnya jelas sekali sampai nanti di produk yang akan mereka hasilkan. Ya, produknya yang seperti tadi itu ya Bu ya. Iya betul Bu Karin. Oke. Kira-kira apa nih ya yang perlu Ibu lakukan sehingga pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi Bu? Jadi nanti akan saya lakukan ya, yang pertama itu karena kita bahas berdiferensiasi, jadi saya siapkan betul untuk berdiferensi kontennya. Misalnya saya siapkan itu beberapa label, dari 3 jenis label. Saya memang betul-betul realia Ibu Karin yang saya terapkan di kelas. Jadi di meja itu saya susun. Ini ada label obat, ada label makanan, ada label minuman. Jadi saya betul-betul saya buat banyak, dan habis itu saya bikin grup. Nah di grup itu ada leadernya. Nanti setiap grup itu, setiap leader dari grup itu saya suruh maju ke depan. Kalian boleh pilih mana yang akan kalian analisis dari label yang saya siapkan. Nah setelah itu saya berikan LKS kepada setiap grup. Mereka senang sekali karena betul-betul kontekstual. Oh iya. Gitu. Ya, pembelajaran kita memang bagusnya kontekstual ya Bu ya. Iya. Wah, saya yakin ini Bu, nanti untuk kegiatan pembelajaran ini akan berjalan dengan sangat seru, dan tentunya siswa-siswa jadi semakin semangat untuk belajar ya. Iya. Nah, Keren. saya doakan semoga kelasnya Bu Ika sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Karin. Ini alhamdulillah sudah nggak ada lagi yang membuat saya resah. Kebuka juga dengan bertemu dengan Ibu Karin. Terima kasih Ibu Karin ya. Oke Bu Ika, see you next time ya. See you. Baik Ibu Karina, kegiatan kucing tadi sudah dilakukan, dan saya juga melakukan sebuah pengamatan dari apa yang sudah Ibu Karina lakukan, dan saya melihat sesuai dengan kompetensi ataupun pemberdayaan yang akan Bu Karina lakukan tadi, pemberdayaan coaching, saya melihatnya sudah sesuai dengan
indikator ketercapaian. Jadi saya merasa apa yang Ibu Karina lakukan sudah bagus nih. Hanya mungkin ya tinggal pengembangan berkaitan dengan menggali potensi dari Puji. Kemudian dari apa yang Ibu Karina lakukan tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ya, yang menjadi indikator ketercapaian? Ya, tadi saya sudah melakukan menggali potensi dari coaching ya Pak ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan hasil dari mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh coaching. Oh gitu ya. Oke, mungkin terakhir dari kegiatan coaching ini Bu, yang saya selaku observer ya. Jadi dari hasil data yang saya tulis tadi, saya catatkan beberapa hal yang mungkin perlu untuk dikembangkan ya, berkaitan dengan pemberdayaan Puji. Jadi hanya sedikit, yaitu perlu mungkin penggalian kompetensi yang lebih intens lagi, sehingga nanti apa yang diharapkan oleh coach berkaitan dengan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas umpan baliknya. Oke, demikian, terima kasih sama-sama Ibu Karina. Terima kasih Oke, Bapak. sama-sama.